Xi Jinping, pemimpin dengan kedudukan tertinggi di Partai Komunis Cina, sekaligus Presiden Republik Rakyat Cina. Masa depan yang terlihat mudah diraih anak elit Partai Komunis Cina ini tiba-tiba harus jatuh ketika kedudukan ayahnya dilengsarkan. Namun, Xi Jinping kecil kini selangkah menuju periode ketiganya sebagai Presiden Cina. Meskipun Xi Jinping mendapat kritik karena masalah pelanggaran hak asasi manusia dan peraturan ekonomi yang mengganggu, namun Xi dapat bangkit, menjadikan Cina sebagai negara adidaya global. Lahir pada 1953, Xi Jinping adalah putra seorang revolusioner terkenal Xi Jong-sun. Namun, kehidupannya dan keluarganya jatuh akibat gejolak politik yang melanda Cina pada 1960-an. 1962, ayah Jinping dipenjara oleh rezim Ketua Mao karena diduga mendukung karya novel yang kontroversial. Revolusi budaya yang terjadi di Cina pada 1966 membuat Xi Jinping harus pergi dan tinggal di pedesaan, tepatnya di provinsi Shaanxi. Disinilah Jinping bekerja selama 6 tahun sebagai buruh kasar di sebuah komune pertanian. Selama itu pula, Jinping mengembangkan hubungan baik dengan kaum tani, menumbuhkan kredibilitas yang membantunya masuk ke jajaran Partai Komunis Cina. Butuh 10 kali mencoba, sampai Xi Jinping akhirnya bergabung dengan Partai Komunis karena latar belakang keluarganya pada masa lalu. 1974, Xi Jinping resmi menjadi anggota partai tepat saat revolusi budaya mulai melandai. Ia menjabat beberapa posisi partai lokal, hingga pada 1982 Jinping memilih meninggalkan Beijing dan bekerja sebagai wakil sekretaris Partai Komunis Cina di Provinsi Hebei. Tak sampai di situ, karir politik Jinping terus naik dan menjadi ketua partai di Shanghai, kota kedua dan pusat keuangan Cina. Posisi Jinping saat itu menjadi pegas yang memuluskan jalan politiknya hingga menjadi Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan 9 orang. Saat Kongres Rakyat Nasional ke-11 tahun 2008, Jinping terpilih menjadi Wakil Presiden Cina mendampingi Hu Jintao, dan akhirnya pada 2013 Jinping terpilih menjadi Presiden Cina. Memenuhi salah satu janjinya pada kampanye, Xi dengan sikap menangani korupsi yang ada pada pemerintahan Cina. Jinping berhasil menangkap beberapa tokoh paling kuat di negara itu. Salah satunya adalah mantan Kepala Keamanan Zhou Yongkang pada akhir 2014. Selain itu, Xi juga merangsang pertumbuhan ekonomi Cina. Pada 2014, Cina memperkenalkan inisiatif One Belt One Road untuk memperkuat rute perdagangan dan meluncurkan Bank Investasi Infrastruktur Asia. Di balik pencapaiannya yang luar biasa, kontroversi represi terhadap minoritas Uighur dan Tibet menuai kecaman dunia. Konflik dengan Taiwan juga makin menunjukkan kepemimpinan Jinping yang akan menganeksasi pulau itu untuk bersatu kembali dengan Cina daratan. Gaya kepemimpinan Xi Jinping dijuluki sebagian orang sebagai pemimpin paling otoriter. Pada Oktober 2017, selama pertemuan Kongres Nasional Partai Komunis ke-19, para delegasi memilih pemikiran Xi Jinping sebagai era baru sosialisme dengan karakteristik khusus Cina sebagai gagasan prinsip dari partainya.
Penambahan prinsip itu bertujuan agar partai dapat bergerak maju dengan visi Xi Jinping yang akan membuka jalan bagi kepemimpinan global di tahun-tahun mendatang. Lebih jauh lagi, perubahan konstitusi meningkatkan status Xi untuk menyamai status mantan ketua Partai Komunis, Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Pada 2018, setelah Xi dikonfirmasi menjabat sebagai presiden 2 periode, Kongres Rakyat Nasional menyetujui penghapusan batas 2 masa jabatan kepresidenan, sehingga sangat memungkinkan bagi Xi Jinping untuk tetap berkuasa seumur hidup. Berbagai cara dilakukan Xi Jinping untuk mewujudkan Cina sebagai negara adidaya global pada abad ke-21. Jinping mendorong reformasi militer untuk meningkatkan angkatan laut dan udaranya. Beberapa tahun terakhir ini, Xi menegaskan kapasitas angkatan laut Cina mengalami pembangunan yang pesat. Di panggung dunia, meskipun Cina sering berselisih dengan Amerika Serikat mengenai masalah perdagangan, Xi secara terbuka mengakui perlunya kerjasama Cina dengan mitra baratnya dalam masalah perubahan iklim.